terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Anda kembali menyaksikan program Sapa Sulsel bersama saya Printo Jabri di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan memberikan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SD dan SMP di Makassar sudah dimulai. Jalur zonasi sudah dibuka 20 Juni kemarin dan berakhir 24 Juni. Sedangkan jalur non-zonasi dibuka pada 29 Juni. Pada penerimaan siswa baru kali ini, ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh. Lalu apa saja permasalahan pada PPDB kali ini dan bagaimana pemerintah menyukseskan PPDB? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yaitu Pak Muhyiddin. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya. Kabar baik. Nah Pak Muhyiddin, kita membahas mengenai penerimaan peserta didik baru, apa masalah dan solusinya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, untuk PPDB sendiri di tahun 2022 terdapat dua zonasi, yaitu jalur zonasi dan non-zonasi. Bisa dijelaskan untuk kedua jalur ini seperti apa Pak? Oh iya, yang pertama bahwa terkait dengan jalur penerimaan PPDB tahun ini tentu kita pertama mengacu kepada peraturan Mendikbud nomor 1 tahun 2022 ini tentang pelaksanaan PPDB, di mana dalamnya itu termasuk bahwa jalur pendaftaran itu ada 4 jalur. Jalur pertama jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan. Nah untuk saat ini bahwa ini sudah terlaksana, jalur pertama pemerintah Kota Makassar melaksanakan jalur zonasi. Jalur zonasi mulai tanggal 20 kemarin. Dan alhamdulillah ini kan tentu dalam pelaksanaan tentu ada dinamika ya. Karena terkait dengan ini kan bersoalan dengan secara digital. Nah tentu kan masyarakat tidak semua memahami tentang itu pada saat kita membuka. Karena pada sesungguhnya ini sudah ada beberapa tahapan sebelumnya kami lakukan. Simulasi internal terkait dengan portal PPDB yang kami buat. Kemudian yang kedua tentu eksternal kemarin 1 minggu kami buka. Nah alhamdulillah kemarin tentu ada dinamika terkait dengan ini, termasuk juga server kemarin sempat, tapi itu tidak lama, tidak makan itu lama. Karena kami di sini adalah tentu tim yang kami buat bersama dengan Kominfo terkait dengan server dan jaringan, dan alhamdulillah kita sampai hari ini teratasi dengan baik. Jadi kemarin itu dan bahkan kita terkait dengan portal ini kami buka 24 jam. Baik. Nah tentu 24 jam kami buka ini tentu masih banyak kendala. Artinya kendala-kendala yang kami hadapi, pertama bahwa itu tadi orang tua tidak artinya tidak paham ya, tidak paham tentang bagaimana mengisi, bagaimana cara masuknya. Akhirnya itu kami juga buka layanan di sekolah. Dan bahkan kami bersama dengan Kominfo, Kominfo sendiri membuka layanan untuk bagaimana mengakses, membantu masyarakat yang tidak punya jaringan, yang tidak punya HP dan sebagainya, dan tidak punya laptop, dan mungkin iPad juga dia tidak punya. Nah di sana kita bisa bantu, jadi membuka layanan. Kemudian yang kedua, kami juga akan membuka layanan di sekolah. Artinya semua nanti orang yang sekolah dituju kita bisa bantu, karena tidak semua orang tua memahami ini, itu yang kendala. Kemudian yang kedua, kendala kedua, yang banyak dimasukkan itu tadi titik koordinat, tapi alhamdulillah ini kita kan sudah selesaikan semua, dan memang ada beberapa titik koordinat yang sama itu, yang salah satunya itu pertama yang banyak kita temukan yang mau ke SD itu dia pakai titik koordinat alamat itu di TK-nya. Nah tentu kemarin ada yang kami perbaiki, tapi tidak semua bahwa ini adalah bisa tuntas secara keseluruhan, tentu ada kendala-kendala itu, tapi ini kan semua solusi itu kita layani. Termasuk bahkan orang tua mengatakan saya salah, padahal itu belum sampai karena memang di dalam form itu ada yang mau diisi. Ada beberapa permintaan diisi. Nah ini kita jelaskan semua. Artinya semua permasalahan-permasalahan ini kita berikan layanan kepada masyarakat Kota Makassar yang pasti bahwa biar berjalan. Dan kemudian kendala kedua, ini bukan kendala sebenarnya. Tapi orang tua itu artinya kan kami sudah bagi zonasi 6, ya, 6 zonasi. Berdasarkan MEF dan kecamatan, itu ada beberapa kecamatan dalam satu zonasi, tetapi kan ada orang tua memang memilih sekolah tertentu, akhirnya kan tidak masuk zonasinya kalau berdasarkan alamat.
Iya. Nah, itu kan tentu tidak bisa. Jadi kami salah satu saran yang kami berikan solusinya adalah kita harus mencari, karena pada saat kita buka di alamat masuk dalam portal PPD kelihatan di situ bahwa apa sesungguhnya sekolah yang ada di zonasi kami. Kemudian yang selanjutnya tentu ini adalah berbeda dengan tahun sebelumnya karena kami memang wajibkan ada pilihan sekolah swasta. Karena di dalam menu pemilihan itu ada 2. Di portal itu ada dipilih sekolah negeri, ada juga sekolah swasta. Jadi nanti di situ kita minta. Jadi kalau orang yang tidak mampu ya lihat sekolah swasta yang bersubsidi. Karena memang ada yang sekolah itu menerima tidak ada biaya kan seperti itu. Baik. Nah Pak, ini menarik nih. Tadi ada dinamika dan juga ada orang tua siswa atau calon orang tua siswa didik baru, baik itu SD dan juga SMP yang belum mengetahui cara pendaftaran online yang baik dan juga benar. Tapi sebelumnya dari Dinas Pendidikan, apakah sudah memberikan informasi atau edukasi atau bagaimana? Oh sudah. Itu yang saya katakan tadi bahwa sebelum itu kami simulasi internal, dan bahkan kemarin itu 1 minggu, jadi berakhir tanggal 18 itu kami simulasi, jadi ada simulasi portal yang hari ini kami simulasi. Artinya kami sampaikan masyarakat, dan bahkan teman-teman media itu sudah menginfokan waktu kami jumpa pers juga kemarin itu terkait dengan simulasi, dan teman-teman semua meliput itu. Jadi saya rasa bahwa ini informasi cukup menurut kami, bahwa tujuan kami simulasi eksternal kemarin ini kami lempar ke masyarakat untuk dicoba. Artinya mau melihat sampai sejauh mana kemampuan server. Ternyata juga setelah kami di akhir evaluasi ini tidak maksimal orang tua menggunakan. Padahal nanti tanggal 20 sebegitu dia terbuka secara resmi baru dia masuk. Padahal sesungguhnya sudah bisa kemarin. Kalau dia uji coba kemarin kan sudah datanya sudah ada di dalam. Sisa tujuan kita lanjut di sini, sisa validasi. Nah itu. Nah tentu yang pasti bahwa semua masalah kita akan memberikan layanan yang terbaik. Jadi tidak ada yang tidak ada solusi. Dan tentu tadi itu karena ini terkait dengan IT. Tidak ada kesempurnaan dalam berbicara saja tentang alat-alat elektronik, apalagi kita secara digital. Tentu kan banyak kendala. Ya. Tentu juga kendala-kendala itu kita memastikan juga jaringan yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu kami Dinas Pendidikan supaya tetap orang tua menggunakan akses portal ini kami buka 24 jam. Kalaupun nanti besoknya operator sekolah sisa melihat berapa orang yang mendaftar, sisa divalidasi. Dan juga di sini operator sangat hati-hati dalam memberikan validasi karena ini kan pengalaman juga salah satu sekolah itu kita harus lihat. Jadi ada beberapa tertentu itu biasanya persoalannya dia setiap tahun seperti SMP 6. SMP 6 itu biasanya kita kaget kok banyak artinya peminat banyak. Yang paling aneh di sini kan tentu menjadi pertanyaan. Kok ada domisili di asas daerah Got dekat SMP 6 itu ada satu warung-warung kecil, kok bisa ada penduduk banyak di situ. Baik, tapi Pak Muhyiddin untuk website sendiri untuk melakukan pendaftaran sekolah bisa dijelaskan alamat websitenya Pak? Oh websitenya begini, jadi langsung kita ketik saja, mudah. Jadi orang tua itu PPDB online. Kota Makassar 2022. Jadi boleh diulang sekali Pak di depan kamera biar calon orang tua siswa juga bisa menyimak. Kita sedih saja PPDB online Kota Makassar tahun 2022. Dikdik ya, Dik 2022. Akan muncul itu. Baik. Jadi kita langsung ke Dik ya. Baik Pak. Nah tadi juga Pak Muhyiddin sempat menjelaskan bahwa salah titik koordinat seperti itu Pak untuk mereka calon siswa didik baru ya. Lalu untuk bisa memastikan tepat di koordinatnya itu tepat seperti apa Pak? Oh sudah, kemarin kan itu salah satu juga masalah kemarin keduan. Jadi memang ada beberapa orang tua karena sebelumnya itu kami kan sudah mematuk di kancing di titikan ya koordinat sesuai dengan Didapodik. Tapi karena ada orang tua begitu dia masuk agak susah. Jadi sekarang kita kemarin mulai tadi malam kita sudah buka. Jadi orang tua sekarang itu dia yang menentukan. Jadi titik koordinat sekolah itu tidak bergeser lagi, kita pakai median tengah, titik tengah sekolah. Kemudian yang paling pasti di sini adalah orang tua sekarang kita memberikan dia sendiri yang menentukan titiknya. Jadi pada saat dia alamat kakaknya di mana, alamat rumah di mana, di situ dia tentukan titik, dia tarik nanti lintang bujurnya. Nah, itu dia tarik lintang bujur di map, nanti dia tarik sendiri. Dia menetapkan, begitu dia sudah, dia klik. Dia klik titik koordinat otomatis muncul di situ, nanti ada jarak ya di situ akan kelihatan. Nah ini tentu juga kami membuat ada salah satu karena ini kita serahkan sepenuhnya ke orang tua untuk menentukan titik koordinatnya.
Sehingga ada fakta integritas itu yang ditandatangani pada saat dia menyetor, nanti pada saat dia melapor. Baik, Pak Muhyiddin. Tapi kalau untuk calon peserta didik baru sendiri, untuk satu siswa yang satu zonasi bisa memilih berapa sekolah, Pak? Dalam satu zonasi itu kita pilih 3 negeri dan dua swasta. 3 negeri jadi dan 5 juga semua 2 kita swasta. minta seperti itu. Jadi swasta kita juga minta artinya kan orang tua kalau 3 negeri otomatis bahwa akan kelihatan nanti pada saat keluar kartu tesnya itu. Jadi bukti pendaftaran akan kelihatan karena itu langsung ada nilai. Ada nilai jarak dalam zonasi. Jadi walaupun kita pilih satu sekolah tertentu, tetapi kalau ada yang lebih dekat, justru lebih dekat itu yang paling tinggi nilainya. Baik, Pak Muhyiddin, kita akan membahas selanjutnya mengenai untuk proses jalur zonasi sendiri tentunya sudah dibuka sejak Senin kemarin tanggal 20 dan akan berakhir pada tanggal 24 Jumat mendatang, Pak. Kita akan jeda sejenak, Pak, dan akan melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini. Dan saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami akan segera kembali di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan tentunya di pagi ini kita melanjutkan perbincangan kita mengenai untuk jalur pendaftaran SD dan juga SMP di Kota Makassar, Pak. Betul. Pendaftaran jalur zonasi dibuka sejak Senin kemarin tanggal 20, berakhir Jumat mendatang tanggal 24 Juni tentunya. Nah, sejauh ini pengumumannya tanggal berapa, Pak? Tanggal 25. Tanggal 25 berarti tanggal hari 25 Sabtu, ya? sesuai dengan jadwal 25 kita umumkan. Kemudian setelah 25 itu pendaftaran ulang sampai karena jalur non zonasi kan 29. Jadi kita buka kurang lebih 3 hari kita buka. 29 kita lagi buka non zonasi. Baik, Pak. Pak Muhyiddin, ini menarik nih, Pak. Sekarang kan berbeda dengan tahun kemarin. Artinya untuk masa pandemi atau kasus COVID. Antusias pendaftar atau calon siswa didik sendiri lebih dominan tahun ini atau sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Sebenarnya kan proses pendaftaran itu sama tahun sebelumnya. Karena ini kan jalur ini tetap jalur zonasi. Kemarin itu jalur zonasi, afirmasi dan prestasi dan perpindahan itu masih. Susah kita, kalau kami hanya sisa mengevaluasi. Tentu kalau minat orang tua, khususnya anak didik itu jelas sama. Cuma kan yang prosesnya lalu memang kan kita dibatasi dengan ada pandemi COVID-19. Tentu itu yang membatasi, jadi akses untuk ke ini tidak. Jadi sekarang kita yang terbuka, jadi sekarang itu layanan. Kalau kemarin itu kan orang tua betul-betul tidak bisa akses ke sekolah, tidak boleh ada aktivitas, sehingga itu bisa pasti pada perbedaan. Tahun ini orang tua langsung berinteraksi, jadi layanannya enak. Kalau yang lalu kan pasti ada perbedaan. Karena artinya tidak ada mau bertanya kemana, sementara membuka layanan atau apa, itulah yang terjadi sehingga bertumpu secara keseluruhan. Orang tua tidak mau yang terjadi kan seperti di kemarin pendidikan itu ada orang yang datang berkerumun, padahal ada masa pandemi, apa boleh buat karena memang butuh butuh pelayanan. Nah, alhamdulillah tahun ini kami semua kita buka, jadi sekolah juga membuka, dan bahkan kalau kami sampaikan kepada pihak panitia sekolah, kalaupun ada orang tua yang tidak tahu mengisi atau apa, tolong dibantu. Jadi ini kita berikan bantuan untuk mengisi, untuk mendaftar, karena ini tidak ada pendaftaran manual, maka itu yang dilakukan. Artinya Pak Muhyiddin, meskipun orang tua siswa atau calon siswa nanti tidak begitu memahami prosedur pendaftaran, akan dibantu oleh pihak panitia tentunya dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Nah, kita tadi membahas tentang jalur zonasi, Pak. Lalu seperti apa dan bagaimana dan kapan untuk jalur non zonasi ini? Lalu mekanismenya seperti apa? Jadi jalur non zonasi, jadi jalur zonasi ini kan sampai tanggal 24, pengumuman itu 25, pendaftaran ulang itu diantara jedanya itu 29, tanggal 29 Juni nanti sampai tanggal 2 itu kita pakai itu jalur non zonasi. Jadi jalur non zonasi itu ada afirmasi, jadi nanti masyarakat terbuka ini, jadi bukan lagi zonasi, ada afirmasi, kemudian prestasi bagi yang di SMP. Kalau di SD itu terbuka hanya 2 kan, perpindahan dengan afirmasi. Kalau di SMP ada 3. Di SMP itu ada jalur afirmasi, jalur prestasi dengan jalur perpindahan. Nah, inilah yang dilakukan nanti secara ini. Yang pasti bahwa jalur zonasi, ya begitu terbuka non zonasi, kalau sudah lulus di non zonasi tidak bisa lagi mendaftar. Nah, tentu juga tujuan pemerintah dalam hal ini terkait dengan zonasi, tentu ini adalah bagaimana pemerataan, jadi memberikan layanan dasar terhadap pendidikan secara merata dan berkualitas. Nah, untuk dengan jalur zonasi ini tentu
tidak ada lagi sekolah unggul, ya. Itu yang pertama, tidak ada lagi yang sekolah unggul, tapi bagaimana pemerataan mutu pendidikan itu secara merata, khususnya di Kota Makassar. Nah, tentu itulah yang tujuan-tujuan zonasi. Jadi tidak ada sekolah tertentu yang di ini SMP 6 kalau dianggap sebagai dia adalah favorit, tidak. Jadi itu semua sama. Apakah dia di pulau, SMP yang ada di pulau, SMP yang ada di pinggiran, yang pasti bahwa kita ini bagaimana mewujudkan kualitas pendidikan itu lebih baik untuk secara artinya dari Dinas Pendidikan Kota Makassar mewujudkan kualitas pendidikan yang betul, baik tanpa ada perbedaan sekolah satu dan yang lainnya ya. Lalu untuk siswa atau calon siswa yang memang sudah lulus di jalur zonasi nih Pak, tentunya memang sudah tidak bisa mendaftar lagi di jalur non zonasi. Lalu bagaimana dengan siswa atau mereka yang tidak lulus di jalur zonasi Pak? Penanganannya seperti apa? Masih bisa, ada kesempatan. Oh, ada artinya kan begini, contoh. Orang yang tidak mampu kan dua di sini, afirmasi itu kan ada beberapa di situ, termasuk afirmasi di dalamnya bahwa itu penyandang disabilitas, anak yang berkebutuhan khusus, itu ada 20%. 20% di situ, dan orang yang memang orang ekonominya lemah, yang tidak mampu, itu. Nah sekarang bagaimana menetapkan itu, tentu kan kami bersama dengan Dinas Sosial, jadi tim ini lengkap, jadi ada kami dari Dukcapil, terkait dengan orang tua yang datang mengadukan bahwa tidak valid dengan ini kan ada yang kami temukan. Setelah nomor induk anak ini yang berdasarkan KK, nama lain yang muncul. Nah ini tugasnya Capil. Jadi ada juga penitia di itu yang memverifikasi semua. Kemudian kalau Davodik tidak connect dengan ini, itu kita sekolah komunikasi dengan Dinas Pendidikan, kira-kira letak permasalahannya di mana, kemudian kita cari solusinya. Nah itu. Tentu kita berharap bahwa mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini berjalan dengan baik, yang pasti bahwa kita akan memberikan layanan. Yang paling penting bahwa tentu pemerintah Kota Makassar ada program prioritas Bapak Wali Kota di bidang pendidikan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Itu revolusi pendidikan semua harus sekolah. Jadi tidak ada lagi anak yang tidak tertampung, hanya persoalan tidak ini bukan kata lulus ya, hanya berada tampung. Nah itu tugas kami, dan itulah kami duduk bersama bahwa ada pilihan dengan swasta sehingga bisa nanti terakomodir oleh sekolah-sekolah swasta. Baik Pak Muhyiddin, permasalahan yang kami temukan di lapangan Pak, artinya untuk calon siswa didik baru sendiri tidak hanya masalah seperti pendaftaran atau juga titik koordinat, tapi ada juga beberapa orang tua calon siswa didik memiliki masalah, yaitu anak mereka yang sudah lulus TK ataupun juga PAUD, tapi usia mereka yang belum genap 6 tahun tidak bisa untuk mendaftar ataupun juga terancam tidak diterima masuk sekolah dasar. Seperti apa Pak? Kalau itu kan memang ada syarat. Di dalam petunjuk teknis yang kami buat memang ada itu, nanti kita tes secara psikologis. Contoh, ini anak kan sebenarnya kalau secara kompetensi, kemampuan, sudah bisa baca tulis. Ya. Artinya secara psikologis kemampuannya ini anak bagus. Ya. Artinya sudah bisa baca, sudah bicara. Itu bisa, dan itu ada lokasi sepanjang ada secara psikologis, ada juga kita terima. Jadi kurang dari 6 tahun itu bisa, 5 tahun bisa sepanjang ada dari psikolog secara ini di keterangan dari psikolog bahwa ini anak. Nah itu ya salah satu syaratnya. Berarti kalau untuk prosedurnya langsung diarahkan ke psikolog Pak? Iya langsung diarahkan, dan itu memang persyaratan dari Juknis kami seperti itu. Jadi bisa menerima, menampung, dan kemudian kedua kan tentu ada anak yang memang punya kelebihan, punya kecerdasan lebih daripada IQ-nya dibanding dengan yang lain, dan ini anak sudah layak untuk duduk di kelas 1, mungkin 5 tahun bisa kelas 1 itu ada secara psikologi, dibuktikan dengan psikologi, dan tentu juga kalaupun nanti secara psikolog artinya ini anak memang sudah ditamatkan di SMP, kebetulan ada juga kuota memang memenuhi untuk itu bisa saja. Bisa saja. Jadi memang bagi orang tua calon siswa didik baru, khususnya SD nih Pak ya, yang mengeluh anaknya terancam tidak bisa masuk SD, memang harus melewati beberapa prosedur ataupun persyaratan yang harus dilalui, seperti langsung dibawa ke psikolog ya untuk mengetahui kemampuan anak tersebut. Baik Pak Muhyiddin, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tentunya kita jeda sejenak, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Prianto Jabri di Kompas TV, independen terpercaya. Pak Muhyiddin, kita melanjutkan perbincangan kita tentunya di pagi hari ini tentang PPDB di Kota Makassar. Sejauh ini Pak, pendaftaran baik di jalur zonasi dan juga jalur non-zonasi. Sejauh ini permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan apakah sama saja seperti tahun lalu atau bagaimana Pak?
Kalau permasalahan masih ada yang muncul seperti yang lalu, karena memang kalau itu terkait dengan alamat yang kita temukan kan seperti yang lalu itu masih ada, tapi ini tidak sebesar apa yang lalu karena kemarin sebelum memang kami persiapan semua data itu terkait Dafodik. Memang kemarin waktu kami ke Jakarta untuk mengambil data di Pusdatin terkait dengan Dafodik ini, ada memang 20%. 20% itu anak yang tidak sesuai dengan alamat yang ada di KK. Yang ada di SD itu tadi pada saat dia masuk, dia itu ambil titik koordinat alamat di rumah. Nah ini kan di Dafodik tidak dirubah. Nah pada saat dia tambah itulah yang akhirnya dia warna merah. Sehingga inilah yang kami kembalikan, jadi kami perbaiki. Namun tidak sempurna karena masih ada yang muncul beberapa, karena memang besar jumlahnya kan, jumlah siswa. Sehingga itulah yang muncul, ada orang tua mengatakan kenapa saya ada titik koordinat di sini, kenapa saya dulu tinggal di sini, padahal kan contoh kemarin ada pengaduan kami terima. Dia katakan seperti ini, Pak, kan saya kenapa kembali di Berawaja, padahal saya dekat sekali dengan titik koordinat itu kemarin waktu mendaftar SD. Saya ada di SD, nah itu memang SD Perumnas itu dengan 13 itu bersatu tembok. Nah tentu inilah hal-hal kita kembalikan ke alamat ini sesuai, karena zonasi sesuai dengan alamat. Nah itu tentu juga salah satu pengaduan, tapi yang pasti bahwa dia masuk zonasi tentu nilainya yang diharap bahwa ini semakin tinggi nilai itu tidak. Jadi ini yang bisa nanti menjadi ribut. Contoh, kemarin kita kan menyelesaikan persoalan itu, ada masyarakat kok bisa lulus ini tinggalnya di sana, padahal kami lebih dekat dengan sekolah. Nah, itu kan bisa ribut, itu yang membuat. Nah, alhamdulillah kan kita atasi selesaikan persoalan itu. Substansinya itu tadi, karena ada yang mengambil titik dekat dari itu. Dan kami juga berharap bahwa seluruh orang tua masyarakat Kota Makassar, tentu kita berharap kejujuran. Tidak usah kasih pindah-pindah. Karena sekarang kami dapat. Ya ini apalagi kalau dikasih pindah dari Dukcapil itu, walaupun di Dukcapil mungkin kelihatan bahwa ini kakak sudah dirubah, tapi kalau kita pakai parkot kelihatan bahwa ini anak dikasih pindah. Baik, Pak Muhyiddin, untuk orang tua siswa sendiri ataupun calon siswa didik SD dan juga SMP pasti mereka yang mendaftar begitu banyak, Pak. Betul. Dan untuk daya tampung sekolah sendiri pasti terbatas, khususnya negeri ya. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak lulus mendaftar sekolah di sekolah negeri? Mereka harus sekolah di jalur swasta ataupun di sekolah swasta maksud kami. Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Makassar memfasilitasi mereka? Jadi begini, jadi ada kita program pemerintah Kota Makassar. Apalagi kita kan ke depan itu mengarah ke digitalisasi. Jadi untuk mengatasi itu, yang pertama kan tentu program kami ini kan sudah jalan sekarang. Ada sekolah, insya Allah kalau terjadi sekolah terintegrasi. Artinya terintegrasi ini adalah SMP, SD ya. Jadi bagaimana SD melahirkan SMP, SMP melahirkan SD. Itu kedua. Tentu yang kedua, kalau kita melihat nanti kan daya tampung di sekolah swasta, kalaupun memang masih ada anak, tentu kita kan ada hibrid ya, secara hibrid. Ini kami laksanakan nanti. Jadi termasuk juga sementara kita buat perangkat pembelajarannya dengan konsep metaverse, pembelajaran pendidikan ini konsep metaverse itu kita lakukan. Dan itu bisa hibrid, jadi nanti anak belajar satu kelas di luar dan satu kelas di dalam ini kita atur. Itu kita atur, salah satu solusi itu. Kalaupun nanti ini kita dulu atasi dulu semua daya tampung yang ada, yang baik ada sekolah swasta. Kalau anak masih ada kita lakukan dengan sistem hibrid ya, pembelajaran hibrid. Nah, ini kita lakukan, jadi jadwal Senin, Selasa, gantian nanti. Itu salah satu solusi untuk mengatasi supaya ada anak yang tidak tertampung. Dan itu kami bisa lakukan, dan itu insya Allah ada beberapa sekolah yang memang kami terapkan. Yang smart kelas itu yang sudah siap, itu kita siapkan nanti untuk hibrid. Ada beberapa sekolah kami sudah siap untuk ditetapkan sebagai pembelajaran smart kelasnya di situ. Nah itu nanti kita gunakan itu sistem hibrid. Jadi satu kelas bisa saja di luar. Nah itu yang menutupi itu nanti bahwa anak yang tidak ada yang tidak tertampung. Nah, termasuk juga hibridisasi dan program outing kelas ya. Jadi belajar di lingkungan. Mungkin Pak Muhyiddin bisa menegaskan kembali lagi nih Pak kepada pemirsa ataupun saudara yang ada di rumah yang menyaksikan obrolan kita di pagi hari ini, memang bahwa dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri saat ini memang sudah tidak ada perbedaan lagi, baik itu sekolah negeri dan juga sekolah swasta, Pak. Iya. Bagaimana itu, Pak? Yang pertama bahwa kami sampaikan di seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa pendidikan itu tidak ada status. Yang membedakan status negeri swasta. Swasta itu kan dikelola oleh masyarakat. Kalau negeri itu adalah dikelola oleh pemerintah. Nah, itu saya mau perbedaannya. Tetapi terkait dengan
kualitas mutu pendidikan itu sama. Jadi negeri dan swasta itu sama, kurikulum yang digunakan sama, dan bahkan negeri itu swasta itu malah lebih, ada sekolah yang berlebih kualitasnya bagus. Kita harus akui itu. Nah, tentu juga masyarakat yang tidak mampu, itu kami tujuan kami yang pertama bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar itu tidak ada diskriminasi, bahwa kita hanya bicara tentang pemerintah, tetapi kita kembali bahwa pendidikan itu sebagaimana amanat undang-undang, jelas sistem pendidikan nasional, jelas di situ dikatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, apakah dia pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian yang kedua tanggung jawab masyarakat. Jadi kalau kita kembali bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi itu yang perlu kita pahami, sehingga tidak ada yang saling menyalahkan. Dan kemudian alhamdulillah respon teman-teman bahwa di Makassar itu kita sama. Jadi proses penyelenggaraan pendidikan, tujuan kita bagaimana mutu pendidikan. Dan yang paling penting di sini adalah negeri, swasta, dan sama itu yang mendukung pemerintah. Ada 18 revolusi pendidikan. 3 program prioritas Bapak Wali Kota itu harus kita wujudkan. Revolusi pendidikan semua harus sekolah. Kemudian ada program perkuatan keimanan umat, dan termasuk juga nanti salah satunya juga program prioritas adalah 1000 beasiswa anak lorong yang berprestasi. Ini kita harus target ini adalah menjadi target untuk sampai masa 2021-2026. Baik, terima kasih banyak Pak Muhyiddin. Itu dia tadi himbauan dan informasi tentunya ataupun harapan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar ya. Dan untuk Anda saudara, untuk jalur pendaftaran zonasi tentunya sudah dibuka sejak Senin kemarin tanggal 20 dan akan berakhir Jumat mendatang tanggal 24 Juni, dan untuk pengumuman sendiri Sabtu tanggal 25. Dan untuk jalur non zonasi sendiri dibuka tanggal 29 Juli hingga 2 Juli 2022, pengumuman tanggal 3 Juli. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Pak Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Tentunya pemerintah khususnya juga Dinas Pendidikan Kota Makassar terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk pendidikan yang baik, khususnya SD dan SMP di Kota Makassar. Sehat selalu untuk Pak Muhyiddin, Pak. Terima kasih banyak. Dan itu dia saudara pembincangan kami tadi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Muhyiddin. Tentunya bagi Anda yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah, langsung saja. Terima kasih, saya Printo Jabri, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.